Apakah dia Yesus? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, argumen asal bunyi dari Anwar Lutfi ini ketika dia mengatakan Yesus adalah nabi untuk domba Israel yang hilang. Nah, ini menurut saya patut untuk dibahas ya. Jadi apakah Yesus itu adalah nabi untuk domba Israel saja ya? Teman-teman, pertanyaan ini atau statement ini muncul dari perkataan atau ayat firman Tuhan. Nah, ayat ini teman-teman bisa temukan di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan menanggapi video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana pendeta ini sedianya menanggapi video dari Ustadz Anwar Lutfi, yang mana di dalam pembahasannya ternyata Yesus itu adalah hanya seorang nabi yang diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kelihatannya seperti biasanya Pendeta Andre Tunggal ini sangat lancang, dengan sangat berani dia kembali menentang dan melawan ayat di dalam Bibelnya sendiri. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Allah memberitakan kepada Nabi Musa, dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bibel. Masih ada menyimpan Bibel? Boleh nanti di rumah dibuka kembali. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel." Artinya nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi, melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel. Qadarullah, putra sulung Nabiullah Ibrahim alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar, yang bernama Ismail alaihissalam. Nah itulah, jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Kalau di dalam Bibel Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, argumen asal bunyi dari Anwar Lutfi ini ketika dia mengatakan Yesus adalah nabi untuk domba Israel yang hilang. Nah, ini menurut saya patut untuk dibahas ya. Jadi apakah Yesus itu adalah nabi untuk domba Israel saja ya? Teman-teman,
pertanyaan ini atau statement ini muncul dari perkataan atau ayat firman Tuhan di dalam perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan, yaitu perempuan Siro-Venesia. Perempuan Siro-Venesia ini adalah sebuah atau seorang sebutan terhadap seorang perempuan Kanaan, ya. Perempuan Kanaan ini di dalam konteks ayat ini mengatakan bahwa dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, teman-teman. Nah, ayat ini teman-teman bisa temukan di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di awal, pendeta Andri Tunggal ini menuduh Dr. Anwar Lutfi mengemukakan argumen asal bunyi. Ya, dia katakan seperti itu. Tetapi di saat yang sama, pendeta Andri Tunggal ini juga menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa ternyata Yesus mengaku hanyalah utusan yang diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sangat kontras sekali antara tuduhan pendeta Andri Tunggal ketika dia sendiri juga menunjukkan ternyata ada ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa ternyata Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat siapa yang asal bunyi, siapa yang asal bacot. Ternyata itu adalah pendeta Andri Tunggal sendiri. Ya. Nah, masalahnya adalah teman-teman, ketika kita melihat ayat ini, kita menemukan bahwa Yesus itu di ayat 28 menjawab bahwa, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat ini tidak bisa dipakai untuk melegitimasi bahwa Yesus itu hanya mau menyembuhkan dan melayani orang Israel. Karena di ayat 28 secara jelas, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata perempuan Kanaan yang bukan orang Israel itu akhirnya mendapatkan mujizat. Lagi-lagi pendeta Andri Tunggal ini berusaha menentang dan melawan ayat Biblenya sendiri, ya. Kita cermati satu kata di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya." Nah, satu kata hanya. Kiranya pendeta Andri Tunggal ini harus belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kita tahu apa maksud kata hanya tersebut, hanya dapat mengacu pada hal ini, kata hubung dalam bahasa Indonesia yang bermakna cuma, kecuali, tetapi, tidak lebih dari, tidak lain dari, atau saja. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu diutus memang khusus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan satu kata hanya tersebut, runtuh sudah semua asumsi dan kumur-kumur dari pendeta Andri Tunggal. Apalagi di awal dia menuduh Dr. Anwar Lutfi berargumen asal bunyi, padahal sangat jelas sekali pendeta ini berusaha menentang dan melawan ayat Bibelnya sendiri, yaitu Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kita akan tambahkan bertaburan ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan pendeta Andri Tunggal sendiri. Ternyata Yesus memang hanyalah seorang utusan Tuhan. Yohanes 3 nomor 1 sampai 2, Yohanes 4 nomor 19, ada lagi Yohanes 5 nomor 37, ada lagi Yohanes 7 nomor 6, Yohanes 8 nomor 26, Yohanes 12 nomor 44, 49, 50, ada lagi Yohanes 14 nomor 24, ada lagi Yohanes 14 nomor 28, ada lagi Yohanes 17 nomor 3, ada lagi Yohanes 17 nomor 8, ada lagi Yohanes 17 nomor 25, dan masih banyak lagi teman-teman, ya. Ternyata Yesus mengaku hanyalah utusan, hanya utusan, ya. Jangan sepelekan kata hanya, ya Andri Tunggal. Hanya itu cuma ataupun saja. Jadi hanya yaitu satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus hanya utusan pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kembali di sini kita bisa melihat ternyata bagaimanapun cara yang dilakukan oleh Andri Tunggal, tetap saja dia berusaha mengingkari apa yang tertulis di dalam Bibelnya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah illallah illallah wa ashhadu wash- wa ashhadu wasyahadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad Muhammad adalah adalah Rasul dan utusan Allah. Rasul dan utusan Allah. Jadi tidak heran ketika pendeta Andri Tunggal berusaha menanggapi video-video dari mu'alaf, video-video dari ustadz, tetapi realitanya justru dia dengan sangat lancang menentang dan melawan apa yang tertulis di dalam Biblenya sendiri. Hal tersebut justru membuat banyak dari jemaat gereja yang kritis dan logis bersyahadat. Nah teman-teman, kita doakan yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.